kembali di podcast Indah. Terima kasih bersama. Perkenalkan, nama saya Prananda Fitra Ardiana, pendidikannya Fitra. Saya selaku pembaca di sini. Di sini saya akan menyampaikan berita yang sangat penting dan sering terjadi di masyarakat. Oh ya, sebelum itu kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Silakan masuk. Silakan duduk. Boleh perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Isla Osmanadwi, bisa dipanggil Usi. Perkenalkan, nama saya Melani Syafitri, bisa dipanggil Melani. Oke, di sini ada Kak Melani dan Kak Lucy. Gimana kabarnya? Baik. Di sini kita akan mengajak Kak Melani dan Kak Lucy untuk membahas permasalahan tentang perlindungan. Menurut Kak Melani, apa sih perlindungan itu? Menurut saya, perlindungan itu bukan hanya soal kekerasan fisik, tapi bisa juga berupa kata-kata, perlindungan emosional, atau bahkan kemudian secara sosial. Ini adalah masalah yang perlu kita hadapi bersama. Ya, saya sangat mendengar pendapat Kak Melani. Menurut Kak Lucy, apa sih dampak dari perlindungan itu? Menurut saya, dampak dari perlindungan itu tuh dampaknya sangat luas loh. Dari segi fisik, perlindungan bisa menyebabkan luka-luka. Tapi dampak psikologisnya jauh lebih dalam dan bertahan sangat lama, bahkan seumur hidup. Udah banyak banget korban perlindungan yang mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan, depresi, bahkan ada yang sampai merasa mempunyai harapan diri. Tapi dari itu aja, banyak juga kasus perundungan yang mempengaruhi akademik karena korban merasa tidak aman atau terhina. Mereka jadi sulit fokus, stres, atau bahkan tidak ingin pergi sekolah. Ini bisa berakibat pada penurunan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang juga loh. Jangan banget karena hal ini banyak yang menganggap perlindungan itu seperti hal yang wajar atau bukan biasa. Padahal itu bisa menyerang bekas luka bagi seseorang atau psikolog. Tunggu dulu deh, perundungan itu cuma terjadi di kalangan remaja sama anak sekolah doang nggak sih? Menurutku sih enggak, perlindungan itu bukan cuma soal anak sekolah aja. Perlindungan itu bisa terjadi di semua lapisan masyarakat. Contohnya itu kayak bullying di tempat kerja atau juga media sosial. Itu sudah jadi masalah yang meluas dan berdampak bagi semua orang, tak terkecuali orang dewasa. Kira-kira Mbak Lucy bisa nggak mengenal apakah orang mengalami perlindungan atau enggak? Terkadang korban perundungan sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi penting bagi kita untuk peka terhadap tanda-tanda yang ada. Misalnya, jika seseorang menjadi lebih tertutup, sering merasa cemas, atau bahkan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, itu bisa jadi tanda mereka sedang mengalami perundungan. Benar, ada juga perubahan dalam perilaku seperti sering bolos sekolah atau kerja, menurunnya kualitas pendidikan, atau bahkan munculnya gejala fisik seperti sakit kepala atau sakit perut tanpa sadar.
atau memuji, jadi kita harus lebih jeli dalam mengenali tanda ini. Nah, kita sudah memahami apa itu perlindungan. Menurut Kak Melati, bagaimana cara mengatasi perlindungan? Menurut saya cara mengatasinya adalah berkomunikasi dengan korban dan memberi dukungan. Atas sekali saya sangat setuju tentang pendapat Kak Melati. Ngomong-ngomong soal perlindungan, kalian pernah nggak sih jadi korban perlindungan? Kalau aku sih pernah. Dibully tentang apa itu Kak? Misalnya tuh kayak dibully pendek lah atau kayak lainnya gitu. Terus tanggapan Kak Melati kayak gimana? Dengan responnya aku cuma diem aja supaya mereka nanti cari sendiri. Kalau Kak Lucy sendiri pernah mengalami perlindungan nggak? Kalau aku sih nggak pernah. Kalau misal Kak Lucy nantinya mengalami perlindungan, tanggapan Kak Lucy gimana? Tanggapan aku hampir sama kayak Kak Melati sih. Tapi kalau ada kelewatan nantinya aku laporin ke pihak yang berwajib. Kalau Kak Fiesta sendiri pernah mengalami pembulian nggak? Aku sih pernah waktu SD mereka mengambil aku pakai nama orang tuaku. Itu masuk perlindungan juga ternyata ya? Iyalah, soalnya itu bisa membuat seseorang merasa terhina. Gitu tau. Udah cukup paham nggak nih mengenai perlindungan? Paham sih. Sebelum kita menutup podcast ini, kami ingin mengingatkan jika kamu atau seorang yang kamu kenal dan mengalami perlindungan, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Ada banyak sumber daya dan dukungan yang membantu. Jangan ragu untuk mencari bantuan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi wawasan yang kita semua harus sampai juga episode selanjutnya. Jadi jaga diri dan saling mendukung. Saya selagi host menyampaikan terima kasih. Sadarkah aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbakar, semua dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.